Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pertama saya menyampaikan selamat tahun baru Hijriah 1443. Semoga pada peringatan tahun baru Islam ini kita umat Islam semakin tergerak, termotivasi untuk bangkit menatap masa depan Islam yang lebih cerah, yang lebih maju, yang lebih memberikan jaminan masa depan bagi umat Islam, umat manusia di dunia sampai di akhirat. Para pemirsa pecinta Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Nahdlatul Ulama Ranting Wonokerto Pasuruan Tranggal Pati, hijrah adalah perpindahan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah adalah meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah tidak identik dengan perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, karena substansi hijrah adalah menegakkan agama Allah dan ajaran Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama di dalam banyak kitab menjelaskan mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus berhijrah mulai dari Makkah ke Madinah, ke Yathrib. Bahkan sebelum Nabi hijrah, terlebih dahulu Nabi sudah memerintahkan sahabatnya untuk hijrah dari Makkah menuju Habasyah, Ethiopia, yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang terkenal adil dan kebetulan memberikan jaminan keamanan, kedamaian bagi para sahabat yang pertama kali hijrah dari Makkah ke Ethiopia atau ke Habasyah. Nabi terpaksa harus hijrah bersama para sahabatnya dari Makkah ke Madinah, karena memang pada saat itu Makkah tidak menjadi tempat yang kondusif bagi tersebarnya Islam. Umat Islam dan Nabi sendiri ada dalam ancaman, ada dalam penindasan, ada dalam kekerasan setiap saat, sehingga dikhawatirkan kalau Nabi tidak hijrah maka Islam akan semakin terjepit dan tidak bisa melebarkan sayap, tidak bisa bersinar di muka bumi ini. Meskipun demikian, dalam sejarah Nabi adalah termasuk kelompok yang akhir berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sahabat dahulu yang diberitakan oleh Nabi untuk berhijrah. Tentu ini sebagai teladan seorang pemimpin mendahulukan umatnya, mendahulukan pengikutnya, dan dia sendiri menjadi orang yang termasuk jajaran yang akhir yang melakukan hijrah. Jadi diperbolehkan hijrah dari satu tempat di tempat yang lain menurut para ulama adalah jika di tempat itu kemusyrikan dan kekufuran itu merajalela dan setiap usaha yang dilakukan sudah mengalami terminal akhir atau sudah mentok, istilahnya sudah tidak ada perubahan yang signifikan, sehingga Nabi dengan izin Allah harus hijrah dari Makkah ke Madinah untuk mengibarkan panji-panji kebesaran Islam di muka bumi ini. Dan sejarah membuktikan bahwa Nabi tidak meninggalkan Makkah secara fisik dalam arti menyampaikan goodbye kepada Makkah. Justru Nabi mengembangkan Islam di Madinah, kemudian setelah sukses membangun kekuatan, membangun peradaban Islam yang humanis, yang altruis, yang progresif di Madinah, Nabi kembali lagi ke Makkah untuk membebaskan Makkah dari ketidakadilan, dari dehumanisasi, dari kemusyrikan, dari kekufuran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai ketuhanan, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Para pemirsa pecinta Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, hadis Nabi yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang langsung disampaikan oleh sahabat yang besar yaitu Umar bin Khattab. Hadis yang sangat populer, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila imra'atin aw lidunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semua amal tergantung kepada niatnya. Jika niatnya baik, maka amal itu menjadi baik. Jika niatnya jelek, maka amal itu jadi jelek. Amal akhirat, jika niatnya untuk menggapai popularitas, untuk menggapai materi duniawi, maka hasilnya adalah apa yang dia niati. Jika kelihatan amal dunia seperti bekerja, seperti kesibukan yang kayaknya tidak ada hubungannya dengan Allah, tetapi niatnya untuk memperjuangkan agama Allah, maka dia akan mendapat pahala akhirat. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya substansi amal itu ditentukan oleh niat seseorang, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia niati. Dan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya juga untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena faman kanat hijratuhu lidunya, karena dunia, aw imra'atin yusibuha, atau untuk karena mencintai seorang perempuan, maka hijrahnya juga sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, pengertian hijrah sebagaimana tadi saya sampaikan berarti kemampuan kita untuk mematuhi, mentaati Allah dan Rasulnya, kemampuan kita untuk memperjuangkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada, kapanpun kita hidup, dan kepada siapapun kita bergaul di muka bumi ini. Jadi hijrah, kita bisa lakukan hijrah ini tidak harus kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi di tempat yang sekarang ini kita huni, yang sekarang ini kita tinggal, kita terus bisa melakukan penyegaran makna hijrah dengan disiplin mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, dan lebih dari itu, hijrah adalah kemampuan kita, daya kekuatan kita untuk memperjuangkan izzul Islam wal muslimin, memperjuangkan kemuliaan agama Allah dan umat Allah. Sehingga kita berharap dengan program-program Lazisnu, dengan kotak koin, dengan berbagai macam kegiatan yang diadakan, ini salah satu bentuk hijrah, karena niatnya adalah karena Allah, karena niatnya adalah untuk mengagungkan agama Allah, menegakkan panji-panji kebesaran Islam, dan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh umat manusia lintas sektoral. Sekali lagi selamat tahun baru Hijrah 1443. Semoga spirit hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita, menggerakkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, dan lebih dari itu memperjuangkan, membumikan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada, dimanapun kita bergaul, karena Allah berfirman, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan tempat hijrah yang luas dan sumber rizki yang melimpah. Ini adalah janji Allah.
Jika kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, dan memperjuangkan supaya agama Allah ini membumi di tengah-tengah masyarakat, menebarkan kedamaian dan keadilan di muka bumi, maka Allah menjanjikan kita tempat hunian yang damai, rizki yang melimpah, yang barokah, yang menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.